Pertama-tama kita buka aplikasinya, aplikasi XMP. Lalu setelah itu kita aktifkan Apache dan MySQL-nya, klik Start. Jika sudah seperti ini, itu artinya sudah running. Lalu setelah itu kita buka Chrome. Ketik localhost php myadmin. Setelah sudah muncul seperti ini, bikin database baru dengan klik baru. Lalu setelah itu beri nama databasenya. Saya di sini memberikan nama aplikasi kelas. Lalu setelah itu buat di dalam aplikasi kelas ini saya membuat dua table. Saya memberikan namanya, satu pertama mahasiswa, yang kedua adalah uang kas. Setelah itu buka NetBeans. Di NetBeans ini buat file new project baru. Setelah itu pilih Java application, next, dan memberikan namanya. Di sini saya memberikan namanya UTS Cika Permata dan NIM saya. Lalu setelah itu klik finish. Di sini saya sudah membuatnya. Setelah itu klik kanan pada package, lalu new JFrame from. Di sini saya membuat 5 frame from ini. Saya membuat 5 from yang terdiri dari frame login, menu utama, mahasiswa, tabel mahasiswa, dan uang kas. Di sini pertama kita buat frame login terlebih dahulu. Di sini saya sudah buat ya. Desain seperti ini atau desain sesuka hati kalian. Di sini saya menggunakan panel, label. Ini adalah text field. Di sini adalah password field. Di sini ada button. Lalu, jika kalian ingin menggunakan background, gunakan panel dan label. Klik kanan pada label. Ini label yang sudah saya kulit. Klik kanan, properties, lalu masukkan gambar pada icon. Sini kalian bisa pilih gambar dari laptop kalian. Lalu setelah itu open. Lalu jangan lupa import gambar ke project kalian. Jika sudah diimport, gambar sudah akan ada di sini. Lalu setelah itu, pada panel pertama tadi, set layout menjadi absolute layout. Seperti ini. Lalu, labelnya saya change variable menjadi background. BG ini artinya background. Yang dimana label ini atau background ini harus berada di bawah, posisinya di bawah, agar yang lain tidak tertumpuk atau tidak berantakan. Lalu setelah itu, saya change variable pada text field, password field, dan button. Sini saya mengganti agar saya memasukkan source code-nya lebih mudah. Lalu sudah change variable, masukkan source code di button login. Di sini saya menggunakan username-nya ini bendahara dan password-nya ini adalah nama kelas saya. Lalu ketika nanti benar, dia akan memunculkan pesan Anda berhasil login dan akan menuju ke menu utama atau frame yang kedua nanti yang saya sudah bikin. Jika salah memasukkan username dan password, dia akan memunculkan pesan maaf, user dan password Anda salah. Seperti itu. Lalu setelah itu kita ke menu utama. Kita desain. Saya desain seperti ini menggunakan background juga, menggunakan label. Ini label, di sini button, 3 button. Saya menggunakan button dan dikasih gambar icon. Seperti tadi. Pilih gambarnya, lalu saya import. Oke. Lalu setelah itu, saya change variable name-nya menjadi button uang kas, button mahasiswa, ini button logout. Setelah itu, kita masukkan source code pada button mahasiswa. Pada button mahasiswa ini, saya menyantumkan from mahasiswa atau from yang selanjutnya saya akan sambungkan. Begitu juga pada button uang kas, saya menyantumkan from uang kas atau from yang selanjutnya nanti untuk disambungkan ketika kita mengklik button tersebut. Ketika kita mengklik button login, maksudnya button logout, dia akan tersambung ke button login. Jadi dia akan balik lagi ke halaman login maksudnya. Di sini akan ada message Anda berhasil logout. Lalu setelah itu kita buat from mahasiswa terlebih dahulu. Oke, di sini saya membuat frame-nya seperti ini. Desain seperti biasa saya menggunakan panel, label, button. Di sini ada button. Lalu pakai text field, dan ini adalah combo box. Habis itu kita change variabelnya. Saya change variabel ini text field, ini combo box-nya, ini button-nya, semuanya saya change variabel. Lalu setelah change variabel, klik kanan pada combo box. Lalu kita ke properties.
Setelah itu masukkan pilihan. Saya di sini pilihannya perempuan dan laki-laki. Lalu pada select indexnya saya tulis -1 agar pada tampilan di sininya tidak terlihat pilihannya. Lalu setelah itu kita kembali lagi ke database. Pada database kita buat sesuai dengan yang ada di from-nya. Di sini saya membuat database seperti yang ada di from. Name, nama, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat. Sama name, nama, jenis kelamin, nomor handphone, dan alamat. Lalu setelah itu masukkan source kodenya. Ini source kode dari atas, dari import, dari class. Lalu setelah itu masukkan private void koneksi, terus kosongkan. Lalu kalau sudah, kita masukkan source kode pada text field di name, karena ini akan menjadi primary key. Karena di sini saya menjadi name ini adalah primary key-nya. Source kodenya seperti ini. Ini adalah nama database table mahasiswa. Lalu name menjadi patokannya. Lalu text field nama, di sini database-nya nama. Ini jika adalah jenis kelamin, ini nama database-nya sebelah kanan. Lalu setelah itu, setelah masukkan source code pada name, masukkan source code pada button edit, lalu button hapus, lalu setelah itu button simpan, button search, ini untuk mencari data, dan yang ini adalah button lihat untuk menyambungkan ke tabel mahasiswanya. Sini ada button menu untuk kembali lagi ke menu utama. Lalu pada text field ini saya ubah menjadi publik dengan klik kanan, customize code. Ini saya ubah menjadi publik agar nanti pada form yang lain nanti ini bisa masuki codingan pada form ini. Lalu setelah itu saya memasukkan source code ini dengan cara di nomor-nomor di name dan nomor handphone aja, dengan cara klik kanan properties, klik kanan, dengan cara klik kanan event, terus key kunci, dan pilih key type. Source code ini untuk ketika penggunanya menginput hanya untuk sebuah nomor, nggak bisa huruf yang diinput, hanya nomor atau angka. Lalu setelah itu kita membuat JFrame table. JFrame-nya klik kanan, new JFrame from. Ini adalah table mahasiswa. Di sini saya menggunakan table. Ini panel, label, table, button, dan ini adalah label. Lalu setelah itu seperti biasa change variabelnya. Di sini saya change variable table, uang kas, button, mahasiswa, button, dan ini ada pilihan kembali back. Di sini pilih mahasiswa ketika memilih data dan dia akan balik ke from mahasiswa. Ini pilih uang kas, ketika dia memilih data dia akan kembali ke from uang kas. Lalu setelah itu kita akan masukkan source code-nya. Source code-nya dari import private public table mahasiswa, terus di sini masukkan koneksi table. Sini koneksi, ini adalah nama database-nya. Ini adalah nama table di database-nya. Ini saya masukkan sesuai dengan nama yang di database. Name, nama, jenis kelamin, nomor HP, dan alamat. Ini harus sama. Lalu setelah itu kita masukkan source code pada button mahasiswa, klik kanan atau klik 2 kali, action perform. Di sini pilih uang kas, source kodenya seperti ini, sertakan ini adalah JFrame di uang kas, ini adalah JFrame juga uang kas.
dan ini saya hanya menginput nanti hanya namanya aja. Lalu setelah itu di button back sertakan frame mahasiswa. Jadi nanti dia dari tabel mahasiswa dia kembali ke from mahasiswa. Dari tabel ke sini lagi, nanti dia kembali ke sini. Lalu kalau sudah, di sini kan sudah ada private void table. Sekarang kita buat frame uang kasnya. Pada frame uang kas ini saya desain seperti ini. Saya gabungkan from-nya dengan tabelnya. Di sini saya menggunakan text field. Di sini saya menggunakan JDate, cursor atau tanggal. Di sini saya menggunakan checkbox, button, lalu table. Setelah itu kita ubah change variable name-nya dulu. Saya ubah di sini, klik kanan, change variable. Saya ubah semuanya. Di sini ada text field, tanggalnya diubah, checkboxnya juga diubah. Di sini pembayaran, pengeluaran, buttonnya, semua button saya ubah. Dan tabelnya jangan lupa. Ini untuk memudahkan ketika kalian memasukkan source code. Lalu setelah itu buat table di database-nya. Di sini nomor, tanggal, nama, pemasukan, pengeluaran, saldo akhir, dan keterangan. Samain nomor, tanggal, nama, keterangannya. Di sini ada pembayaran dan pengeluaran, nanti dia otomatis akan terinput sini. Di sini adalah akan dimasukkan jumlah uang pembayaran. Di sini akan diinput jumlah dari pengeluaran. Terus di sini adalah saldo akhirnya. Di sini tidak bisa diinput, nanti di sini juga tidak bisa diinput karena dia ketika kita menceklis ini nanti dia akan otomatis muncul di sini. Lalu setelah itu, setelah membuat database-nya, di sini text field tadi hanya nama. Di sini saya custom code-nya menjadi public karena tadi di tabelnya di sini saya menyertakan jika nama di from uang kas. Jadi hanya namanya saja nanti yang akan terinput ketika pemilihan. Lalu di sini yang jadi primary key-nya adalah nomor. Lalu kita masukkan source code pada nomor di sini yang menjadi fokusnya. Lalu setelah itu kita masukkan dari atas, dari import public class, public private void-nya. Di sini ada koneksi, kosongkan, dan table, semua menjadi satu. Koneksi nama database, sini kosongkan. Di sini ada text field, terus di sini ada checkbox. Lalu setelah itu table, sini namanya harus sama dengan database-nya. Sini sama semua. Lalu setelah itu pada kita masukkan source code pada checkbox satu-satu. Di sini pembayaran. Jadi keterangannya nanti akan keluar uang masuk. Terus di sini adalah checkbox di pengeluaran yang bersifat false. Lalu dia akan masuk nanti di text field keterangan. Terus di bawahnya juga ada checkbox pengeluaran. Di sini false di pembayarannya. Nanti hasilnya akan keluar di text field di keterangan. Setelah itu kita masukkan source code pada button satu-satu, button edit. Di sini saya pertama masukkan tanggal yang akan tampil nanti. Di sini ada text field. Di sini tanggalnya udah otomatis dari saya ngambil dari atasnya. Lalu setelah itu button simpan. Lalu button clear. Ini jadi kosongkan. Ketika kita menginput, dia kalau mau dihapus nanti tinggal clear aja. Ini hapus untuk menghapus data yang sudah diinput. Lalu search untuk mencari data.
Lalu ini button menu, dia akan kembali ke menu utama. Ini button lihat, dia akan terhubung dengan tabel mahasiswanya. Nanti kita tinggal pilih namanya. Lalu kalau sudah, klik kanan pada tabel event, mouse click. Saya masukkan mouse click, ini adalah source code dari mouse clicknya. Jika sudah semua source codenya sudah lengkap, dimasukkan. Ada button lihat, ada button menu, pembayaran. Di sini saya masukkan pada nomor dan yang bersifat angka seperti tadi, klik kanan, event, key, dan type. Terus saya masukkan ini. Saya hanya memasukkan angka, bukan untuk huruf. Jadi nanti tidak bisa menginput huruf-huruf di pengeluaran, di pembayaran, di saldo akhir, di nomor. Untuk text field yang kita menginput angkanya aja. Lalu setelah itu, kalau sudah masukkan source codenya sudah lengkap, ini kita cek lagi tabel mouse, search, hapus, clear, edit, simpan, nomor, pengeluaran, ini sudah lengkap. Lalu setelah itu jangan lupa untuk meng-add di library-nya, klik kanan pada library, terus kita bisa add jar atau folder, atau add library juga bisa. Sini add library aja biar semuanya udah di sini. Di sini kita input MySQL, add library, nanti ada di sebelah sini. Terus kalau belum ada JDK-nya, kalian bisa cari JDK-nya. Karena sini saya menggunakan kalender, saya menginput kalender juga. Sudah, jika sini sudah ada, berarti sudah lengkap. Tinggal kita run dari PM login. Coba ya. Oke, aplikasinya sudah saya run. Saya di sini masukkan namanya bendahara. Lalu passwordnya ini adalah kelas saya. Kita pencet login. Dia akan ada pesan Anda berhasil login. Oke, kita pilih mahasiswa. Lalu kita input dulu ya, kita coba dulu. Misalnya namanya Rani Putri, jenis kelaminnya perempuan, nomor HP kita ngasal aja biar cepet. Terus alamatnya Ciputat, simpan. Ini berhasil kita menyimpan data. Oke, kita untuk melihatnya kita lihat ke sini aja, ke tabel mahasiswa. Rani sudah terinput di sini. Terus jika kita ingin memilih nama seperti ini, kita klik aja pilih mahasiswa. Nih, dia akan muncul di sini ketika dipilih. Lalu misal kita ingin mengubah gitu, mengubah alamat deh, misalnya kita ubah menjadi Bandung. Terus klik edit data. Apakah yakin ingin mengedit data? Ya. Edit data sukses. Kita lihat. Nih, udah terupdate Bandung. Lalu kita mencoba untuk menghapus datanya dengan cara pilih dulu namanya. Kita hapus. Apakah yakin ingin menghapus? Yes. Kita lihat lagi. Namanya tidak ada. Lalu setelah itu kita coba ya, kita cari, kita back, cari pakai tombol search 18 10 11 400 796, search bisa. Lalu setelah itu kita kembali ke menu utama, kita ke uang kas, kita masukkan nomor ke-8 ya. Kita cari namanya dulu, siapa nih yang mau bayar ceritanya. Misalnya yang mau bayar CashPay.
pilih ke uang kas. Namanya akan input. Nomor 8, tanggal hari ini, keterangannya dia membayar ya 10.000, berarti tidak ada pengeluarannya. Saldo akhirnya tadi 35.000 ditambah 10.000 berarti 45.000. Simpan. Sudah masuk datanya. Setelah itu, ini untuk meng-clear teksnya. Lalu kalau kita mau mengeditnya, kita cari dulu, kita search aja di sini. Kita search dengan nomor aja, misalnya nomor 4. Dia akan muncul. Ini adalah data pengeluaran. Lalu kita clear lagi. Kita misalnya mau hapus, kita klik hapus. Apa yakin ingin menghapus data? Ya. Oke, delete data, sukses. Dia langsung terupdate. Tidak ada. Jika ingin mengedit, misalnya nomor 7 kita edit ya. Kita edit pengeluarannya menjadi 20.000. Berarti yang terakhirnya tadi 45.000 kurang 20.000 jadi 25.000 sisanya. Jadi kita ganti 25. Edit data. Apakah yakin? Ya. Tuh, menjadi sudah terupdate. Ini kita pilih lagi, lihat. Kita pilih uang kas. Kita masukkan datanya. Nilai pembayaran, pengeluarannya 0, berarti saldo akhirnya adalah 35.000. Simpan. Oke. Lalu setelah itu kita ke menu, kita logout. Anda berhasil logout. Lalu sudah logout, kita cek di database-nya. Sini datanya. Yang terakhir sudah masuk ke database. Di mahasiswanya nih sudah terganti juga, berarti sudah terupdate. Demikian aplikasi yang saya buat dan presentasi yang saya jelaskan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.